adalah untuk kita semua. Saya Indriani Nur Adana yang akan memandu jalan Kamis 12 Februari 2026. Tugas kita pada hari ini temakan di dalam sosial pembubaran DPR, di mana teman-teman nanti bisa langsung mendengarkan pemaparan dan narasumber yang pastinya kompeten. Yang di sini dari Timko ada Pizza Satila dan Septianti dan Sapaira Dwi Amerika, dan di tim kontra ada Kanita Akira, Sabana Bibir Yasmin Anda, dan juga Atipal Akina. Saya harap teman-teman hari ini bisa mendengarkan dengan baik apa saja yang dibicarakan oleh para peserta debat kali ini. Dipersilakan bicara pertama Timko untuk menyampaikan hasilnya yang akan diberi waktu selama 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan tim lawan yang kami hormati, dan para hadirin yang berbahagia. Abraham Lincoln pernah berkata, "Democracy is a government of the people by people for the people." Yang berarti demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dapat menjadi dasar berdirinya negara Indonesia. Dan untuk menegakkan tersebut, maka lahirlah demokrasi. Demokrasi lahir untuk menjaga keseimbangan itu. Kali ini kita akan berbicara tentang realitas bahwa demokrasi membutuhkan keseimbangan kekuasaan. Dan kita akan berbicara tentang realitas bahwa DPR adalah lembaga hasil dari pilihan rakyat yang dipilih secara pemilu. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga legislatif yang memiliki 3. Yang pertama, fungsi legislasi. DPR berfungsi dalam pembentukan rancangan undang-undang bersama Presiden dengan tugas menyusun, membahas, dan menyetujui atau menolak rancangan. Tugas anggaran. DPR berperan dalam membahas dan menganggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan tugas membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang APBN yang diajukan oleh Presiden untuk mengawasi pemerintah dalam melaksanakan undang-undang dan APBN. Adapun yang dimaksud dengan pembubaran DPR dalam hal ini adalah penghentian atau pengakhiran fungsi kelembagaan DPR. Kinerja DPR sebagai lembaga. Fokus kami adalah pelaksanaan fungsi legislasi. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR, dan beberapa survei nasional menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga legislatif cenderung lebih rendah dibanding negara lainnya. Anggota legislatif termasuk dalam kategori pejabat publik yang kerap terjerat kasus korupsi. Dan hal inilah yang membuat kami sangat pro terhadap pembubaran DPR. Kondisi ini berdampak langsung pada citra dan legitimasi DPR sebagai wakil rakyat. Dan di sini kami memiliki beberapa poin penting mengapa kami sangat pro terhadap pembubaran DPR. Dan yang pertama, terdapat indikasi bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPR belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Terlihat dari berbagai polemik dalam pembahasan undang-undang yang menuai kritik publik. Dan yang kedua, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat menunjukkan adanya persoalan legitimasi yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketiga, pembubaran DPR dalam konteks ini dipandang sebagai langkah evaluasi menyeluruh sistem perwakilan yang lebih transparan dan akuntabel. Dan banyak juga dapat kita lihat kegagalan dari lembaga itu. Di antaranya ada rendahnya kinerja legislasi, kasus korupsi, dan pengawasan yang lemah. Dari pernyataan yang saya sampaikan, saya menilai bahwa langkah ini dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia agar menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya dipersilakan pembicara kedua dari Indro untuk menyampaikan argumennya yang akan diberikan waktu selama 4 menit. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan Impro dan juga kontra, serta
moderator yang sangat saya hormati. Melanjutkan definisi dari pembicara pertama kami, saya sebagai pembicara kedua dari tim Pro menegaskan kembali bahwa posisi kami adalah mendukung penuh mosi pembubaran Dewan. Pembicara pertama kami telah mengatakan bahwa DPR saat ini telah kehilangan legitimasi publik dan fungsi utamanya, seperti legislasi, anggaran, pengawasan yang tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, kami tim Pro berpandangan bahwa pertama, daruratnya konstitusi. Kita butuh tindakan drastis untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan ini. Dan yang kedua adalah solusi rakyat. Untuk mengakhiri drama kepentingan yang seringkali merugikan rakyat, kami tim Pro berpandangan bahwa pembubaran DPR ini adalah satu-satunya cara yang efisien untuk menyelamatkan negara dari kelumpuhan. Saya setuju tentang checks and balance, yaitu keseimbangan. Saya setuju bahwa pengawasan diperlukan. Namun, kami berpandangan juga DPR itu bukanlah satu-satunya penyeimbang. Sejarah menunjukkan DPR dengan pemerintah dan bukannya menyeimbangkan. Pembelaan pada lembaga yang mati-matian itu justru berakhir pada lembaga yang sekarang tidak pro terhadap rakyat dan bahkan keamanan dan menyemati rakyat. Terima kasih. Selanjutnya silakan pembicara pertama dari tim Moderator untuk menyampaikan ekspresinya yang akan diberi waktu selama 5 menit. Pembicara pertama menyampaikan argumen kontra untuk membubarkan DPR. Usulan untuk membubarkan DPR itu sangat mengada-ngada dan justru merusak demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan bahwa DPR adalah instrumen penting bagi negara demokrasi. Meski kerap mendapat kritik tajam, keberadaan DPR tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Tanpa DPR, seorang penguasa bertindak sewenang-wenang karena tidak ada lagi lembaga pengimbang. Dan juga karena kehadiran DPR lah, rakyat masih memiliki waktu untuk mengevaluasi meski DPR memang buruk. Itu artinya rakyat masih mempunyai waktu untuk mengomentari DPR, mengejar, membeda-bedakan, serta membanding-bandingkan sama DPR. Kalian tidak berpikir panjang, kalau DPR memang dibubarkan, Presiden akan otomatis menjadi penguasa absolut karena tidak ada lagi fungsi kontrol. Cita-cita reformasi yang dibuat pada tahun 1998 yang ingin membatasi kekuasaan Presiden pun akan hancur. Reputasi Indonesia sebagai salah satu demokrasi terbesar dunia akan runtuh di mata internasional. Dan terakhir, justru rakyat akan kehilangan kekuasaannya di parlemen sehingga aspirasi hanya bisa disalurkan lewat demonstrasi. Dan karena itu, membubarkan DPR merupakan solusi. Salah satu jalan keluar yang masuk akal, salah satu jalan keluar yang masuk akal adalah membenahi lembaganya, sehingga DPR perlu membenahi kinerja legislasi, memperkuat fungsi pengawasan, membenahi sistem rekrutmen agar lebih bersih dari konflik kepentingan, dan juga membuka ruang bagi mekanisme kontrol oleh rakyat jika wakilnya tidak bekerja. Baik, tadi karena ada dari tim Pro yang ingin instruksi, apakah itu diterima atau tidak instruksinya? Diterima. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, tim kontra tadi berargumen bahwa tanpa DPR, rakyat kehilangan saluran aspirasi. Argumen ini menurut saya keliru dan menganggap demokrasi hanya sebatas prosedur format 5 tahunan. Justru DPR saat ini bertindak sebagai penyumbat aspirasi dan bukannya penyalur. Membubarkan DPR bukan berarti membubarkan aspirasi. Ini justru menghilangkan perantara dan menghalangi aspirasi. Oke, lanjut saja karena dari tim kontra tidak bisa menjawab. Kita persilakan bicara kedua dari tim
dan 21 bahwa menegaskan kedudukan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu artinya DPR itu punya hak untuk membuat undang-undang. Jadi tidak perlu yang namanya tapi menurut saya pasal tersebut hanya berlaku dalam keadaan suatu situasi normal. Sedangkan kita sekarang sedang berada dalam krisis demokrasi. Bahkan mengutip dari sumber berita resmi yaitu Tempo bahwa kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat ini hanya menyentuh angka 56%. Bahkan DPR sekarang ini dicap sebagai simbol ketidakadilan bagi rakyatnya yang dia waktu sendiri. Baiklah, teman-teman dan Dewan Juri serta moderator hadirin sekalian. Konstitusi kita ini dibangun di atas semangat kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai. Namun, ketika lembaga perwakilan justru menjadi tembok batas antara aspirasi rakyat dan juga kepentingan negara, maka fungsi lembaga tersebut sudah dilakukan sudah mati. Dewan Juri yang terhormat, pembubaran DPR dalam musik ini adalah tindakan konstitusional untuk mengembalikan fungsi wakil rakyat yang sesungguhnya. Pembicara ketiga, apakah ada yang ingin bertanya? Lanjut saja dipersilakan kepada pembicara ketiga untuk menyampaikan argumennya yang akan diberi waktu selama 4 menit. Oke, baik. Dewan Juri yang terhormat, moderator dan teman seperjuangan yang saya sayangi. Setelah mendengarkan jalannya perdebatan, tim kontra terus berpegang pada argumen normatif bahwa DPR adalah pilar demokrasi yang tidak boleh dibubarkan. Tetapi, tim kontra gagal melihat realitas objektif di lapangan. Sebagai pembicara ketiga itu, saya akan menyimpulkan mengapa pembubaran DPR adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat. DPR masih mewakili rakyat. Faktanya, berdasarkan data demonstrasi dan survei publik, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR berada di titik tertinggi. Ketika lembaga perwakilan tidak lagi merepresentasikan rakyat, melainkan hanya kepentingan elitnya, maka lembaga tersebut kehilangan alasan keberadaannya. DPR seringkali lambat dalam mengesahkan UU yang pro rakyat, namun cepat bertindak terkait urusan gaji dan tunjangan. Fungsi pengawasan terhadap eksekutif seringkali tidak berjalan objektif, transaksional. Rakyat Indonesia harus menanggung beban fantastis untuk membiayai gaji dan tunjangan anggota dewan yang tidak memberikan dampak tidak terbatas bagi kesejahteraan umum. Pembubaran DPR adalah langkah mendesak untuk tidak masih menstrukturisasi sistem agar lebih hemat dan efektif. Meskipun tingkat kepercayaan publik rendah, peran DPR tetap diperlukan sebagai wadah wakil rakyat resmi daripada tidak ada lembaga pengawasan sama sekali. Dalam konteks unjuk rasa, tuntutan pembubaran seringkali merupakan ekspresi kepercayaan publik. Namun, secara tata negara, bahkan diambil adalah perbaikan kinerja dan penegakan kode etik, bukan pembubaran lembaga. Terima kasih saudaraku. Membubarkan DPR bukan berarti membunuh demokrasi. Ini adalah langkah darurat untuk memotong rantai diskusi. Kami menawarkan solusi berupa penataan ulang lembaga perwakilan yang lebih akuntabel dan transparan, yang dibentuk kembali setelah DPR yang sekarang dibubarkan. Oleh karena itu, mosi pembubaran DPR wajib